Halo guys, senang sekali bertemu dengan rekan-rekan dalam mata kuliah pengantar dan evolusi tujuan pembangunan berkelanjutan bersama saya, Ferdinand Robertua. Rekan-rekan, setelah kita membahas SDGs lingkungan, sekarang kita akan membahas mengenai SDGs keamanan. Akan banyak pembahasan dan isu-isu yang seru terkait SDGs pembahasan, terkait SDGs keamanan. Penasaran? Yuk kita bahas SDGs keamanan. Rekan-rekan, sebelum kita masuk kepada goals yang masuk dalam SDGs keamanan, ada baiknya kita mereview sedikit apa yang sudah kita bahas dalam beberapa video yang menjadi bagian dari mata kuliah perspektif dan evolusi tujuan pembangunan berkelanjutan. Di awal, kita telah membahas tentang perdebatan antara antroposentrisme dan ekosentrisme. Kemudian kita membahas tentang konsep pembangunan berkelanjutan yang berevolusi dari tahun 72 sampai hari ini. Dan dilanjutkan dengan implementasi SDGs yang dilakukan sampai hari ini, dan kita menelusuri historinya dari MDGs. Semua pembahasan itu terkait antroposentrisme, ekosentrisme, konsep pembangunan berkelanjutan, dan evolusi dari SDGs dan MDGs, kita implementasikan pembahasannya ke dalam kajian-kajian besar, 3 kajian besar, SDGs lingkungan, SDGs keamanan, dan SDGs ekonomi. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai SDGs lingkungan, dan pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai SDGs keamanan. Rekan-rekan, salah satu yang kalau teman-teman perhatikan, saya selalu membawa studi kasus. Kalau kita berbicara SDGs lingkungan dalam video sebelumnya, itu kita berbicara mengenai tentang masalah otonomi daerah dan korupsi pengelolaan hutan. Nah, pada pertemuan di video ini kita akan membahas mengenai perdagangan manusia, perdagangan ilegal manusia, human smuggling. Nanti di SDGs ekonomi kita akan membahas mengenai pembangkit listrik berbasis biomasa di Indonesia. Nah, mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan. Pak, kenapa Bapak membahas sebuah studi kasus dari banyak goals yang dibahas dari SDGs lingkungan, atau banyak goals yang dibahas di SDGs keamanan, atau banyak goals yang dibahas di SDGs ekonomi? Kenapa diambil satu untuk dibahas? Kenapa tidak semuanya? Ini pertanyaan yang sangat baik dan menarik. Karena ada pilihan bagi kita untuk meneliti salah satu dan semuanya. Ada pilihan untuk meneliti satu dari semua dan semuanya. Dua-duanya sama-sama baik. Rekan-rekan, kalau mau membahas SDGs lingkungan mulai dari SDGs nomor 8, 12, 13, 14, 15, sangat baik. Demikian pula kalau nanti kita membahas SDGs keamanan mulai dari goals 16, 17, itu sangat baik. Namun ada juga strategi studi kasus di mana kita mengambil satu goals, implementasi satu goals untuk mendeskripsikan goals
dari kesemuanya. Semua goals itu namanya metode studi kasus. Itu yang selalu saya gunakan dalam berbagai pertemuan dan berbagai video. Kalau pertemuan sebelumnya kita membahas studi kasus tentang masalah korupsi dan otonomi daerah, saat ini kita akan membahas mengenai human smuggling, dan next studi kasusnya adalah terkait pembangkit listrik berbasis biomasa. Itu semua studi kasus. Studi kasus yang diharapkan bisa melihat karakteristik umum dari populasi besarnya gitu. Jadi ketika kita melihat SDGs lingkungan, itu bisa kita lihat dari goals nomor 15. Nomor 15 yaitu life on land atau ekosistem darat. Kita bisa melihat misalnya kesimpulan tentang masalah sinergi atau masalah koordinasi atau masalah keterkaitan antara satu goals dan goals lainnya. Kemudian kita juga bisa membahas tentang kompleksitas isu gitu ya yang terjadi di situ. Ketika kita membahas masalah otonomi daerah misalnya, ternyata kita juga harus membahas mengenai rekrutmen pemimpin daerah. Kita juga harus membahas mengenai kesejahteraan pemimpin publik. Itu semua tadinya mungkin tidak terlihat, tapi ternyata ketika kita membahas satu isu itu terlihat. Nah, itu adalah karakteristik SDGs lingkungan yang semuanya terikat, semuanya terkait, dan itu menjadi tugas dan tantangan kita para akademisi dan komunitas akademik untuk melihat jembatan antara goals nomor 15 atau goals lingkungan dengan goals environment dengan goals yang lain dan masalah-masalah yang lain. Nah, sekarang kita masuk ke SDGs keamanan, rekan-rekan. SDGs keamanan itu ada 3 goalsnya. Goals nomor 10, berkurangnya kesenjangan antar negara. Goals nomor 16, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Goals nomor 17, kemitraan untuk mencapai tujuan. Saya ulang ya. Goals nomor 10, berkurangnya kesenjangan antar negara. Goals nomor 16, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Goals nomor 17, kemitraan untuk mencapai tujuan. Jadi itu ya rekan-rekan, kalau ditanya SDGs keamanan, goals yang termasuk dalam kajian besar keamanan, berarti goals nomor 10, 16, dan 17. Harus diingat ya. Nah, kalau kita berbicara goals nomor 16, yaitu perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, ini yang menjadi studi kasus kita teman-teman, ya, goals nomor 16, itu kita berbicara mengenai perlawanan terhadap kekerasan, baik itu terhadap anak, eksploitasi anak, perdagangan anak, ya, maupun juga kekerasan yang dilakukan dalam hal pidana umum atau kejahatan umum. Misalnya penjualan senjata terlarang, atau kembali lagi korupsi, ya, mengurangi korupsi. Itu semua menjadi bagian dari goals 16. Ya, itu menjadi bagian dari goals 16. Perlawanan, peperangan terhadap peredaran senjata terlarang dan praktek pencucian uang, peperangan terhadap kekerasan terhadap anak dan perdagangan anak, itu semua masuk ke dalam goals nomor 16. Tapi ada satu hal yang harus dicatat teman-teman, bahwa goals nomor 16 juga berbicara tentang akta kelahiran. Nah, ini mungkin jarang dibahas oleh kita, bahwa PBB menetapkan pada tahun 2030 tidak ada satupun anak atau orang dewasa yang tidak punya akta kelahiran. Nah, ini harus diperhatikan teman-teman, bahwa saat ini masih banyak sekali saudara-saudara kita yang belum punya akta kelahiran. Dan ini harus menjadi program prioritas pemerintah menurut PBB, bahwa paling tidak 260 juta masyarakat Indonesia itu semuanya
sudah punya akta kelahiran. Itu masuk dalam goals nomor 16. Baik, nah sekarang kita masuk ke studi kasus terkait human smuggling, peredaran atau perdagangan manusia. Ini sudah jelas masuk dalam program prioritas di goals nomor 16, di mana di situ disampaikan bahwa mengakhiri pelecehan, eksploitasi dan perdagangan dan segala macam bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak, dan juga pada tahun 2030 secara signifikan mengurangi aliran keuangan dan senjata terlarang, memperkuat pemulihan dan pengembalian aset yang dicuri, dan memerangi semua jenis tindakan kejahatan kriminal yang terorganisir. Ya, jadi ini menjadi korelasi dengan masalah studi kasus human smuggling yang kita angkat. Nah, kenapa saya membahas studi kasus human smuggling untuk studi keamanan, kajian besar keamanan? Karena ternyata faktanya jumlah imigran ilegal di semua negara itu terus meningkat. Artinya ini sebenarnya masalah yang sangat penting bagi semua negara. Bukan hanya bagi negara maju, harus dicatat. Bukan hanya bagi negara maju, tetapi juga bagi negara berkembang seperti Indonesia. Indonesia menjadi hub dan transit bagi perdagangan orang atau manusia. Ini adalah masalah yang sangat serius dan sudah mendapat perhatian yang sangat serius dari organisasi internasional dan banyak negara. Australia dan Indonesia itu adalah sebagai negara bukan hanya transit dan bahkan sekarang sudah menjadi negara tujuan. Awalnya kita mengira atau kita berpikir bahwa hanya Australia yang menjadi negara tujuan, Indonesia menjadi negara transit. Tetapi faktanya sekarang Indonesia pun sudah menjadi negara tujuan. Oleh karena ini menjadi isu yang penting, bukan hanya bagi negara berkembang, bukan hanya bagi negara transit, karena suatu saat mereka juga bisa menjadi negara tujuan. Asal imigran ilegal paling banyak adalah Pakistan, Iran, dan Afghanistan. Dan faktor terjadinya perdagangan orang atau manusia adalah rasa aman dari konflik. Itu kita berbicara tentang opportunity. Ada opportunity, ada needs. Dan kita bicara juga tentang ekonomi. Ternyata ada sirkulasi uang yang luar biasa dalam human smuggling ini, melibatkan oknum-oknum di penegak hukum di negara masing-masing. Ini kita berbicara tentang greediness. Ya, kita berbicara tentang greedy. Jadi opportunity-nya ada, greediness-nya ada, needs-nya ada, dan expose-nya gak ada. Gitu ya. Nah, ini menjadi penting dan kembali kita harus mengingat teman-teman bahwa kalau kita menggunakan kacamata ekosentrisme, ini adalah salah satu masalah atau dampak insecurity. Ya, ini adalah salah satu dampak insecurity yang ditimbulkan dari industrialisasi, digitalisasi, globalisasi, ya, yang orang tidak banyak melihat ini sebagai sesuatu yang penting di awal. Tapi ternyata ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Jadi kalau kita melihat ini, maka ini menjadi suatu isu yang penting. Dan kalau kita melihat dari kacamata pembangunan berkelanjutan, teman-teman, rekan-rekan, kita harus ingat bahwa pembangunan berkelanjutan bicara tentang pemenuhan hak-hak generasi yang akan datang. Ketika terjadi human smuggling, maka kita bicara tentang ketidakpastian masa depan bagi generasi masa depan kita. Ada masalah terkait keamanan sehingga banyak penduduk yang harus terpaksa kabur dari negaranya. Ini adalah salah satu ketakutan yang seharusnya tidak boleh ada dalam bicara tentang pembangunan berkelanjutan.
Nah, sekarang pertanyaannya adalah solusinya seperti apa? Bagaimana menyelesaikannya? Gitu ya. Bagaimana menyelesaikannya? Nah, ini yang menjadi pertanyaan yang harus kita bahas nantinya. Dan mari kita detailkan lebih dalam. Kalau kita bicara mengenai human smuggling, itu terjadi melalui laut. Perdagangan manusia biasanya terjadi melalui laut. Kenapa melalui laut? Karena sulit terdeteksi. Ketika transportasi yang digunakan adalah pesawat terbang, maka lebih mudah terdeteksi. Karena seleksi atau seleksi untuk terbangnya itu sangat ketat. Berbeda dengan transportasi laut di mana siapa saja, kapan saja, di mana saja bisa menggunakan kapal yang ukurannya besar untuk berpindah dari sebuah negara ke negara lain tanpa terdeteksi secara mudah oleh aparat penegak keamanan. Luas laut kita itu sangat-sangat luas, rekan-rekan, sangat luas. Dan susah sekali bagi para penegak hukum untuk mendeteksi keberadaan mafia human smuggling. Jadi kita berbicara mengenai laut. Laut yang sudah menjadi media untuk tindak pidana kejahatan. Maka laut sudah menjadi media yang tidak aman. Maka kita harus menggunakan konsep keamanan maritim. Keamanan maritim, kalau menurut Burger, itu menyangkut 4 dimensi. Sehingga kalau kita bicara keamanan maritim, menurut Burger itu luas sekali kaitannya dengan 4 dimensi. Dimensi yang pertama adalah dimensi keamanan nasional. National security ini biasanya bicara tentang border, biasanya tentang pertarungan kekuatan bersenjata. Kapal tempur yang melewati sebuah negara, membawa rudal dan menakuti negara lain, ini bicara tentang keamanan nasional. Keamanan maritim yang bicara tentang keamanan nasional. Yang kedua, keamanan maritim itu tidak hanya semata-mata bicara tentang kata aman, tapi juga mengenai pertumbuhan ekonomi, pengembangan ekonomi. Jadi banyak sekali tambang yang ditemukan di laut, teman-teman. Mulai dari minyak bumi, gas alam, dan termasuk laut sebagai tempat untuk berwisata, kapal pesiar, itu semua menggunakan media laut. Maka laut menjadi salah satu sarana untuk pengembangan ekonomi. Itu yang kedua, dimensi keamanan maritim yang kedua adalah pengembangan ekonomi. Dimensi yang ketiga adalah lingkungan hidup. Kita bicara mengenai masalah sampah yang bertebaran di laut. Banyak sekali ikan mati karena makan plastik di laut. Lingkungan hidup itu sangat erat kaitannya di laut, karena di laut, di bawah laut itu banyak sekali biota-biota laut yang luar biasa kaya dan berguna, sangat berguna bagi manusia. Dan sayangnya, sekali lagi menurut kacamata ekosentrisme, sedang terancam biota laut tersebut. Nah, kalau dari sini kita melihat keamanan maritim dalam dimensi lingkungan hidup. Nah, yang kita bahas dalam pertemuan ini, dimensi yang keempat terkait human security. Keamanan maritim yang terkait erat dengan human security. Kalau kita bicara dari kacamata human security, maka kita bicara mengenai human trafficking, kita bicara mengenai perlawanan terhadap perikanan atau EU fishing, illegal, unregulated, unreported fishing, yaitu piracy, ya, bajak laut, itu masih ada, teman-teman, rekan-rekan. Itu kita bicara dari perspektif human security. Gitu. Jadi kalau kita lihat matriks dari maritime security menurut Burger itu sangat luas. Kita berbicara mulai dari masalah pertarungan kekuatan bersenjata sampai kita berbicara tentang human trafficking. Jadi keamanan maritim sangat tepat kalau kita mau membahas tentang goals nomor 16, ya, tentang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Nah, sekarang pertanyaannya,
terkait Goal 16 ini. Apa yang sudah dilakukan oleh negara-negara dan PBB? Ternyata sudah banyak. Yang pertama adalah United Nations Convention Against Transnational Organized Crime. Ini kita berbicara bagaimana PBB sudah menetapkan pedoman perilaku negara-negara di dalam menghadapi masalah-masalah tindak pidana lintas batas. Yang kedua, di ASEAN sebagai sebuah negara regional, itu ternyata ada ASEAN Declaration Against Transnational Crime. Yang ketiga, untuk yang bilateral, ternyata untuk Indonesia dan Australia itu sudah ada yang namanya kerangka kerja Bali Process yang secara khusus membahas tentang peperangan terhadap human smuggling. Dan ditindaklanjuti di level lokal, di level nasional, Indonesia sudah meratifikasi United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 dan juga melengkapinya ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Itulah peraturan yang sudah ada terkait human smuggling. Kita bisa lihat rekan-rekan bahwa manusia sudah memiliki peraturan dalam mencegah, memberantas human smuggling. Artinya di sini SDGs adalah bentuk dari antroposentrisme 2.0. Gitu ya, antroposentrisme 2.0. Karena kita menyadari ada masalah insecurity, ya, ada human smuggling dan PBB sudah menetapkan pedomannya. Cuma ada satu kata yang kurang yang harus kita bahas adalah terkait implementasinya, enforcementnya, penegakannya. Buat apa kita punya undang-undang, peraturan, perjanjian internasional, tapi ujung-ujungnya tidak dilaksanakan dan hanya sekedar kertas. Maka kita berbicara mengenai implementasi dari semua peraturan dan undang-undang tersebut. Ternyata begitu sulit untuk mengimplementasikan undang-undang, regulasi, perjanjian internasional terkait human smuggling tersebut. Kenapa? Karena ketika kita berbicara mengenai implementasi, ternyata ada kepentingan nasional yang membuat menjadi sulit untuk mengimplementasikannya. Ya, ada kepentingan nasional yang menjadi sulit untuk mengimplementasikannya. Seperti ketika kita berbicara Australia ternyata memiliki kepentingan nasional tidak lagi menerima imigran dari luar Australia. Sehingga mereka memiliki kebijakan turn back the boat. Kembalikan kapalnya. Dan hal ini kalau misalnya kapal dari Indonesia, maka dikembalikan ke wilayah asalnya, Indonesia. Ini tentu saja meningkatkan intensitas atau meningkatkan tensi, ya, meningkatkan konflik, potensi konflik antara Indonesia dan Australia karena ternyata Australia menolak untuk menerima imigran dan bahkan mengirimkan kembali imigran tersebut ke negara transit. Indonesia marah terhadap kebijakan Australia tersebut. Tetapi bisa dipahami karena di Australia yang berkuasa adalah partai nasionalis yang tidak menghendaki datangnya imigran-imigran baru yang melihat kedatangan imigran tersebut sebagai sebuah masalah besar. Sehingga Australia menetapkan bahwa kepentingan nasionalnya adalah menolak kehadiran semua imigran dan melaksanakan kebijakan turn back the boat. Ya. Nah, yang kedua, selain berbicara tentang kepentingan nasional dalam penanganan dan implementasi undang-undang regulasi terkait human smuggling, ternyata kita berbicara juga mengenai
kompetensi, kapabilitas negara untuk meningkatkan kapasitas pengawasan. Wajar Indonesia menjadi negara transit karena Indonesia memiliki ribuan pulau yang dimana sangat rentan menjadi wilayah transit. Ini yang mungkin belum disadari dan belum dibahas secara detail dan mendalam, bahwa untuk melakukan pengawasan yang detail di berbagai dan ribuan pulau itu membutuhkan kompetensi, kapabilitas yang luar biasa, mulai dari teknologi, sumber daya manusia, sampai ke sumber daya pendanaannya. Ini juga menjadi masalah terkait penanganan human smuggling. Tadi yang pertama kita bicara kepentingan nasional dari masing-masing negara. Yang kedua kita berbicara mengenai kompetensi dan kapabilitas. Yang ketiga kita berbicara mengenai koordinasi. Koordinasi baik antar negara maupun internal negara tersebut. Seringkali kerjasama antara negara, antara Indonesia Australia atau Indonesia Malaysia, atau koordinasi antara kementerian, polisi, TNI, kelembagaan yang terkait ini tidak efektif. Terjadi selfish interest. Tidak ada koordinasi dan bahkan terjadi kepentingan yang egois masing-masing institusi, sehingga masalah human smuggling yang seharusnya diselesaikan secara bersama-sama tidak dapat diselesaikan secara efektif karena tidak diselesaikan secara bersama-sama. Ini masalah ketiga, masalah koordinasi. Koordinasi baik masing-masing negara maupun di internal negara, bahkan koordinasi di sebuah organisasi internasional. Ada sebuah kritik yang menyatakan bahwa ASEAN tidak bersikap aktif dan solid dalam penanganan human smuggling. Organisasi internasional seperti ASEAN ternyata memiliki hambatan dan kesulitan di dalam penanganan human smuggling. Nah, baru kita berbicara mengenai kesadaran. Nah, ini saya kira menjadi PR besar yang keempat ya. Menjadi PR besar bagaimana meningkatkan kesadaran dan keterlibatan dari masyarakat agar tidak ada lagi human smuggling. Bagaimana memastikan bahwa penduduk lokal yang berinteraksi langsung dengan oknum yang jadi mafia human smuggling itu dapat dimusuhi dan diberantas oleh masyarakat. Ini saya kira menjadi potensi dan peluang besar bagi PBB agar expose-nya masalah ini menjadi besar. Ya, ini menjadi penting agar masalah human smuggling itu masalah yang inklusif, artinya masyarakat terlibat di dalam pengecekan, pengawasan, peninjauan, monitoring terkait penanganan human smuggling. Expose ya, ketika kata kuncinya adalah expose. Maka terakhir rekan-rekan, yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah bagaimana kita harus menyelesaikan masalah terkait human smuggling. Apakah sekuritisasi atau desekuritisasi? Kalau kita bicara sekuritisasi, maka kita bicara eskalasi isu dan penambahan sumber daya. Tapi kalau kita bicara desekuritisasi, kita berbicara mengenai deeskalasi isu dan pengurangan sumber daya. Nah, secara alam bawah sadar kita ingin mengatakan, oh iya Pak, ini harusnya sekuritisasi. Di mana masalah human smuggling menjadi prioritas dan terjadi penambahan sumber daya untuk penanggulangan isu tersebut. Tetapi, ini ada kata tetapi, harus hati-hati. Karena apa? Kita berbicara dari perspektif yang kritis, yaitu ekosentrisme. Jangan sampai kita menambah sumber daya, tapi justru memperbesar dampak terkait inequality dan memperbesar dampak terkait undemokrasi. Nah, ini sesuatu yang sangat berkaitan. Jadi kita harus memastikan sekuritisasi yang efektif. Sekuritisasi 2.0. Kita harus bisa menggagas
atau membawa sebuah konsep baru tentang sekuritisasi yang tidak menimbulkan masalah yang besar, yang baru, dan sifatnya inovatif. Gitu teman-teman. Jadi kita bisa lihat dari masalah human smuggling ini ternyata tidak sesimpel yang kita bayangkan. Meskipun sudah ada regulasi atau perjanjian internasional, bahkan undang-undang yang melarang terjadinya human smuggling, tapi ternyata faktanya implementasinya masih ada human smuggling. Karena apa? 1. Masalah kepentingan nasional. 2. Kompetensi dan kapabilitas. 3. Masalah koordinasi. Dan yang keempat, masalah kesadaran. Nah, kalau keempat ini bisa di-tackle, maka kita tidak perlu memperdebatkan apakah ini harus disekuritisasi atau desekuritisasi. Atau kita bisa mengatakan ini adalah sekuritisasi 2.0 karena kita bisa membahas secara makro dan komprehensif mulai dari kepentingan nasional sampai ke kesadaran. Kira-kira begitu rekan-rekan pembahasan kita terkait SDGs keamanan yang ditarik menjadi lebih spesifik terkait masalah human smuggling, dan kita bahas lebih spesifik lagi terkait hubungan antara Indonesia dan Australia dalam kasus human smuggling. Baik, untuk memperdalam pembahasan kita teman-teman, untuk merefresh apa yang sudah kita bahas, yang kita dengarkan, ada 3 pertanyaan yang sudah ada. Yang pertama adalah bagaimana efektivitas kerjasama antara kementerian, polisi, TNI, lembaga, dan pemerintahan daerah terkait penanggulangan human smuggling di Indonesia. Koordinasi, ya kata kuncinya, efektivitas kerjasama dan koordinasi. Yang kedua, ini terkait kepentingan nasional tadi. Mengapa pemerintah Australia menolak bekerja sama dengan kebijakan turn back boat dalam penanggulangan human smuggling dengan Indonesia? Dan yang ketiga, bagaimana peran PBB agar human smuggling dapat lebih efektif ditanggulangi, lebih efektif, ya. Mungkin tadi saya sudah bahas tentang tentang sekuritisasi 2.0. Terima kasih rekan-rekan, kita sudah membahas satu lagi SDGs, kajian besar SDGs, yaitu kajian besar tentang keamanan. Next, kita akan membahas tentang kajian besar ekonomi. Apa aja goals yang menjadi bagian dari SDGs? Tunggu di video berikutnya. Tapi yang jelas, pada pertemuan ini kita sudah membahas SDGs keamanan dengan goals nomor 10, nomor 16, dan nomor 17, dan kita sudah membahas dinamikanya dari konteks human smuggling. Ya, ada 4 faktor agar goals nomor 16 dapat efektif. Pertama, kepentingan nasionalnya. Kedua, kita bicara kompetensi kapabilitasnya. Ketiga, kita bicara koordinasi. Dan yang keempat, kita bicara tentang kesadaran. Terima kasih rekan-rekan sudah bersedia dan mau menonton video ini terkait SDGs keamanan. Sampai jumpa di video berikutnya tentang SDGs ekonomi. Tetap semangat selalu rekan-rekan. Kalau ada pertanyaan, masukkan di comment box di bawah ini. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih, tetap semangat dan salam SDGs. Goodbye rekan-rekan, bye-bye.